Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program mengaji kita. Tips belajar tajwid sangat mudah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Ayo sama-sama kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi belajar mengenai tajwid dari bacaan 3 ayat yang sudah saya baca tadi. Para sahabat sekalian, kita mulai dari ayat yang ke-23. Wa inku, ingat ini ada nun sukun bertemu dengan kaf, sehingga kaf adalah salah satu huruf 15 yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satunya, maka nun sukunnya ini harus disamarkan dan didengungkan, seakan-akan nunnya ini tidak terbaca dengan jelas, disamarkan. Wa inku, nah, gitu ya. Ini sama dengan yang ini karena bertemu dengan ta, salah satu huruf 15 yang apabila bertemu dengan itu salah satunya harus didengungkan. Kuntum fi, nah, ini dibaca jelas karena mim sukun. Fi satu ayunan, 2 harokat. Raibim mimma, raibim mi, nah, ini bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, dimiringkan, ini tulisannya tanwin kasroh ten ini dimiringkan, ini berarti harus didengungkan. Raibim mi, tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 yaitu ya, mim, nun, waw. Nah, ini ada mimnya berarti harus didengungkan. Raibim mimma, nah, ini
juga ada mim bertasydid harus didengungkan. Ma, satu ayunan. Nazzalna, satu ayunan. Ala, satu ayunan. Ab, ingat ini huruf yang memantul, ba berharokat sukun. Abtina, satu ayunan. Fa'tu, ingat satu ayunan juga. Domah diikuti oleh waw sukun. Bisu, satu ayunan. Rodim mi, ya ini tanwin bertemu dengan mim sama dibaca dengung. Mim mi, ingat ini juga nun yang tidak ditulis sukunnya bertemu dengan mim sama mim mith, ya didengungkan. Mithlihi, hak domir bertemu dengan atau diikuti dengan ya model ini sukun, maka hi-nya harus dibaca satu ayunan, dua harokat. Mithlihi wad, ingat dal salah satu dari 5 huruf yang apabila berharokat sukun harus dipantulkan. Baju di toko. Satu ayunan. Syuhada'akum, ingat ini huruf dibaca 4 harokat karena ada da bertemu dengan hamzah, maka harus dipanjangkan 4 harokat. Kummi, ingat tidak ditulis sukunnya, berarti pasti ini dibaca dengung karena mim sukun bertemu dengan mim, itu bagian dari bacaan tajwid yang harus dibaca dengung. Mim mi ang akum mi mindu, dibaca samar karena bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu itu dibaca samar. Mindu, satu ayunan. Nillah, ini bacaan lafadz Allah yang harus dibaca tipis. Min dunillahi, ya dibaca tipis karena diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Inku, samar dengung. Kuntum, samar kemudian didengungkan. Tumso, harus dibaca jelas, tidak boleh tumso, ingat memnya berharokat sukun. Tumso, sukunnya ditulis. So, satu ayunan. Tiqin, seperti biasanya bacaan panjang 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan, maka qi-nya dipanjangkan 4 harokat. Sodiqin. Fa'ilam, ingat nun yang tidak berharokat sukun pada dasarnya harus didengungkan kecuali bertemu dengan 2 huruf, salah satu dari 2 huruf, yaitu lam atau ro. Nah, ini bertemu dengan lam, maka tidak boleh didengungkan, cukup dimasukkan tanpa dengung. Fa'ilam, jangan sampai dibaca fa'ilam, salah. Fa'ilam taf, lamnya dibaca jelas. Taf'alu, satu ayunan. Walau taf, disamarkan disertai dengung. Taf'alu dibaca panjang 1 ayunan. Fattaqu dibaca panjang 1 ayunan. Fattakun, ingat ini nun bertasydid dibaca dengung. Fattakunna, 1 ayunan. Rallati, 1 ayunan. Waku, 1 ayunan. Duhanna dibaca dengung dan dipanjangkan 1 ayunan nanya. Suwal hija, 1 ayunan. Rotu uiddat, ingat ini harus didesiskan. Kalau ta ini salah satu huruf yang harus didesiskan ketika berharokat sukun, dihamas. Uiddat, harus ada desisnya. Uiddat lilka, jangan uiddat, ya, jangan uiddat, tapi harus didesiskan.
Tajlil ka satu ayunan, firin rinya jadi dipanjangkan 4 harokat karena bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzi, ingat ini diayunkan, diayun atau 2 harokat dipanjangkan, dipanjangkan 2 harokat, manu dibaca panjang 1 ayunan 2 harokat, wa amilu, ingat ini wa amilu ini dipanjangkan, tapi karena dia disambung dengan huruf yang berharokat tasjid, maka langsung dimasukkan, langsung diarahkan ke huruf berikutnya. Wa amilus so, langsung wa amilus so, walaupun pada dasarnya ini berharokat, wawunya berharokat sukun dan ini harus dibaca panjang 2 harokat, tapi karena dia harus disambung dengan huruf seterusnya, maka lu-nya ini tidak boleh dipanjangkan. Jadi langsung wa amilus so, jangan wa amilus so. Nah, langsung disambung so 1 ayunan, liha 1 ayunan, anna didengungkan nun yang berharokat tasjid, lahum jan, ingat ini ada sukunnya mimnya langsung, maka tidak boleh didengungkan, langsung dibaca jelas. Lahum jannah, ya, jannah dibaca dengung nanya ini, kemudian nanya dibaca panjang 2 harokat, tinta disamarkan, ya, ingat kalau ditulis dengan tulisan yang miring seperti ini, yang tidak sejajar miring ini, maka pasti dia dibaca dengung, kecuali bertemu salah satu huruf lam atau ro tadi. Nah ini ketemu dengan tak, maka harus disamarkan disertai dengung. Jannatin taj, jangan dibaca jannatin taj, itu jadi jelas nanti. Taj ini berharokat memantul, jim yang berharokat sukun, baju di toko dipantulkan, taj di 1 ayunan, minta sama samar dan didengungkan, tahtihal an dibaca jelas karena nun berharokat sukunnya ditulis ini pasti dibaca jelas. An haru 1 ayunan, maaf, haru kullama 1 ayunan, ruziqu 1 ayunan, minha ini dibaca jelas ya karena harokat nunnya berharokat sukun ditulis ya, maka dia dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dibaca minha, salah, minha milsa, ini dibaca samar dengung, milsamaratir rizqa. Nah ini bertemu dengan salah satu huruf yang 2, yaitu lam dan ro. Nah, ini bertemu dengan ro, maka walaupun di sini tanwin kasroten itu menandakan dia dibaca dengung, tapi karena dia bertemu dengan huruf ro, maka tidak boleh didengungkan, cukup dimasukkan saja. Min samaratir rizqan, ya. Nah, ini rizqan sama, jadi bacaan tanwin fathatain bertemu dengan huruf ko. Ini huruf qaf ini salah satu dari 5 huruf yang apabila ada tanwin dan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf itu harus dibaca samar dan didengungkan. Gimana caranya? Rizqan,
rizqan qa. Ada tanda alamatul waqaf lam alif ini berarti tidak boleh berhenti di sini ya. Maka harus dibaca terus. Rizqan qa, satu ayunan. Lu, satu ayunan. Ha, satu ayunan. Dzalladzi, satu ayunan. Ruziqna, ingat ini bertemu dengan salah satu huruf baju di toko 5, yaitu berharokat sukun, maka harus dipantulkan. Ruziqna, satu ayunan. Milko, dibaca samar dengung. Qob, salah satu huruf baju di toko berharokat sukun, dipantulkan. Qablu wa utu, satu ayunan. Bihi, satu ayunan. Mutasya, satu ayunan. Biha. Nah, ini kalau kita berhenti di sini, maka hukum tanwin fathatain, khusus tanwin fathatain apabila dibaca waqaf, maka cara membacanya menjadi seperti berharokat fathah dipanjangkan satu ayunan atau dua harokat. Sehingga kalau kita berwaqaf di sini atau berhenti di sini, mutasyabiha, nah, seperti itu. Jangan dibaca mutasyabihan, dibaca mutasyabiha. Walahum fi, dibaca jelas. Fi, satu ayunan. Ha azwa, nah, ini dibaca 4 harokat karena ada bacaan panjang 2 harokat. Ha bertemu dengan hamzah, maka hanya dipanjangkan 4 harokat. Fiha azwa, satu ayunan. Jummu, nah, tanwin domaten atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu yanmu, ya, nun, mim, waw nih, maka dimasukkan disertai dengung. Jumnya dimasukkan sini. Jummu, jummu, tahharatu, sama tanwin domaten bertemu dengan waw dari 4 huruf itu, maka harus dimasukkan. Cara membacanya mutahharatu wahum, wahum, jangan keburu-buru karena ini ada dengungnya. Jangan wahum, tapi wahum fiha, humnya dibaca jelas. Fi, satu ayunan. Ha, satu ayunan. Kha, satu ayunan. Lidun, nah, sama seperti tadi, yaitu ada bacaan panjang 2 harokat. Dalam hal ini du bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf yaitu na, maka dunya dipanjangkan 4 harokat. Khalidun. Alhamdulillah, mudah kan para sahabat sekalian? Alhamdulillah kita sudah membaca 3 ayat dari surah Al-Baqarah pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam belajar Al-Quran dan kita bisa membaca dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Terima kasih. Insya Allah kita akan jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.